Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang permintaan jin yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata manusia. Istilah jin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, jim, nun, dan nun, yang semuanya mengandung arti ketersembunyian atau ketertutupan. Dalam Al-Quran ada beberapa kata yang sering digunakan untuk merujuk pada makhluk halus dari golongan jin, termasuk kata jin, jan, jinnah, iblis, dan syaitan. Dalam ayat Al-Quran, Allah menjelaskan penciptaan jin dengan kata-kata yang menakjubkan, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Ini menggambarkan asal-usul jin dari api yang berkobar tanpa asap, menunjukkan sifat-sifat khusus mereka yang berbeda dari manusia. Seperti manusia, jin juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Al-Juriyat ayat 56. Ini menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jin, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kajian tematik dalam tafsir Marah Labid menjelaskan bahwa jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api murni yang tak berasap dan mereka dibebani dengan kewajiban seperti manusia. Ini menunjukkan bahwa jin memiliki peran dan tanggung jawab dalam hidup mereka, termasuk beribadah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, Imam Nawawi juga menginformasikan bahwa jin memiliki beragam golongan dan aliran kepercayaan seperti Sunni, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Rafidah, dan Khawarij. Ini mencerminkan kompleksitas dunia jin yang mencakup berbagai pandangan dan kepercayaan. Satu aspek yang menarik dari jin adalah kemampuan mereka untuk mengarungi angkasa, memiliki keahlian dalam bidang bangunan dan penyelaman, serta mampu bergerak dan berpindah dengan cepat. Jin juga memiliki kemampuan untuk berubah wujud yang membuat mereka sulit dikenali atau ditemukan oleh manusia. Dalam Al-Quran, kita bahkan menemukan kisah tentang sekelompok jin yang masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa jin seperti manusia memiliki kebebasan berpikir dan pilihan dalam menjalani hidup mereka. Salah satu cerita menarik yang berkaitan dengan jin adalah permintaan yang mereka ajukan kepada Allah saat diciptakan. Syekh Badruddin bin Abdullah As-Sibli dalam kitabnya yang berjudul Ajaib wa Ghairib al-Jin mengatakan bahwa Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Ketika Allah menciptakan bapak jin pertama yang bernama Saum dari api yang berkobar-kobar, Allah memberikan kesempatan padanya untuk menyampaikan permintaan. Saum berkata, "Kami meminta kepadamu agar kami dapat melihat, tetapi kami tidak mampu dilihat. Kami ingin menyembunyikan diri di bintang surah dan kami ingin mati dalam kondisi muda seperti anak kecil." Mendengar permintaan tersebut, Allah mengabulkan permintaan mereka. Al-Baqillani mengatakan bahwa Allah menjadikan penciptaan jin dalam berbagai bentuk yang bermacam-macam. Seperti manusia, jin makan, minum, dan menikah, dan mereka memiliki kehidupan yang mirip dengan kehidupan manusia dalam banyak hal. Satu perbedaan yang mencolok adalah proses keturunan jin yang berbanding 9:1 dibandingkan dengan manusia. Setiap kali jin melahirkan, mereka mengeluarkan 9 anak.
ini adalah salah satu aspek unik dari kehidupan jin yang membedakannya dari manusia. Selain itu, ada perdebatan mengenai asal-usul jin. Pendapat masyhur mengatakan bahwa seluruh jin merupakan keturunan dari iblis yang merupakan salah satu dari jenis mereka. Namun, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa jin adalah jenis makhluk yang berbeda dan bahwa iblis hanyalah salah satu di antara mereka. Tidak diragukan bahwa iblis adalah makhluk jin yang paling terkenal dan jatuh dari kasih sayang Allah karena sikap sombongnya. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak terpedaya oleh tipu daya setan. Firman-Nya menyatakan, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Pesan ini sangat penting karena setan selalu mencoba untuk menggoda manusia dengan godaan dan tipu daya mereka. Mereka mengintai kelemahan manusia dan memasukkan godaan ke dalam pikiran dan hati manusia. Setan adalah musuh yang sangat berbahaya karena mereka dapat melihat manusia sementara manusia tidak dapat melihat mereka. Mereka dapat mengintip, memperhatikan, dan merencanakan godaan mereka dengan sangat hati-hati. Setan tidak hanya merupakan musuh biasa yang dapat dilihat secara lahiriah, tetapi juga mampu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Pentingnya waspada terhadap tipu daya setan tidak dapat diabaikan. Mereka berusaha untuk menggoda manusia dengan berbagai cara, dari godaan dunia yang menggiurkan hingga mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan peringatan yang kuat agar manusia tidak terpedaya oleh setan dan pengikutnya. Kisah-kisah tentang interaksi antara manusia dan jin juga sering muncul dalam cerita-cerita Islam. Beberapa jin bisa menjadi teman baik atau musuh manusia, tergantung pada tindakan dan perilaku manusia tersebut. Kehidupan jin seringkali terjadi di alam yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan ini menambahkan elemen misteri dalam kepercayaan Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kita memiliki pengetahuan tentang dunia jin melalui Al-Quran dan hadis, itu masih merupakan aspek misterius dalam agama Islam. Kita diberikan arahan dan peringatan tentang bagaimana berinteraksi dengan dunia ini, tetapi banyak hal yang tetap menjadi rahasia. Dalam Islam, keyakinan pada keberadaan dunia jin adalah bagian integral dari iman, dan orang-orang muslim diajarkan untuk menjalani kehidupan mereka dengan penuh kehati-hatian, ketaatan kepada Allah, dan perlindungan dari godaan syaitan. Peran jin dalam dunia ini adalah misteri yang tetap menjadi bagian dari keajaiban ciptaan Allah. Demikianlah, dunia jin adalah salah satu aspek yang menarik dalam ajaran Islam, dan pemahaman tentangnya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Kesadaran akan peran setan dan peringatan untuk tetap menjaga diri dari tipu dayanya merupakan bagian penting dari aspek keagamaan dalam Islam. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia jin, penting bagi umat Islam untuk tetap menjaga keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Dunia jin adalah salah satu elemen misterius dalam agama Islam yang mengingatkan kita akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Sebagai manusia, kita diberikan kebebasan untuk memilih dan beribadah kepada Allah seperti yang diamanatkan dalam Al-Quran. Melalui pemahaman tentang dunia jin, kita diberi peringatan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Setan dan pengikutnya adalah musuh yang harus diwaspadai, dan hanya dengan berpegang teguh pada agama dan moralitas yang benar, kita dapat menjaga diri dari tipu daya mereka. Dengan akhir narasi ini, marilah kita merenungkan pesan-pesan yang terkandung dalam dunia jin, yakni kepentingan untuk selalu berada dalam perlindungan Allah,
menjauhi godaan setan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Semoga pengetahuan ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat secara spiritual dan menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.